Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rimel Palmareta dengan NIM A1B1125, dengan rekan saya Wahyunda Muhelia dengan NIM A1B121131, dan saya Ratna Juwita dengan NIM A1B121132. Di sini kami akan menampilkan hasil observasi mengenai dampak psikologis pandemi COVID-19 terhadap proses belajar mengajar. COVID-19 telah meningkatkan kecemasan banyak orang. Para ahli memperingatkan bahwa sebagian kecil orang bisa mengalami masalah kesehatan mental yang berkepanjangan, lebih lama dari pandemi itu sendiri. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada fisik saja, melainkan berdampak juga pada psikologis. Hal itu dapat menimbulkan psikosomatis. Pengertian dari psikosomatis adalah penyakit yang melibatkan pikiran dan tubuh yang meliputi stres dan kecemasan yang berasal dari lingkungan sosial. Mengenai proses pembelajaran siswa di masa pandemi ini, semua kegiatan yang biasanya dilakukan di luar rumah diberhentikan sementara dan dihimbau untuk tetap berada di rumah. Tetapi, semenjak adanya pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada dunia pendidikan. Dengan keadaan dan situasi yang terjadi saat ini, pastinya masyarakat khususnya para siswa sudah merasa bosan dan sangat jenuh, di mana sistem akalnya tidak dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dalam memproses item-item informasi ataupun pengalaman baru. Observasi penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan fakta lapangan mengenai dampak psikologis COVID-19 terhadap proses belajar mengajar, yang mana kita tujukan kepada siswa, mahasiswa, ataupun tenaga pendidik. Jadi, observasi ini dilakukan karena dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19 yang mana mengharuskan proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Tentu akan ada dampak dari situasi ini, termasuk dampak psikologis. Selanjutnya, kami telah mewawancarai beberapa narasumber untuk membantu kami dalam melakukan observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, saya Hafifah, salah satu mahasiswi dari Universitas Andalas. Dampak COVID-19 menurut saya sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar, khususnya dalam proses perkuliahan, baik itu untuk murid, guru, dosen, mahasiswa, ataupun orang tua. Karena COVID-19, saya sendiri sebagai mahasiswa merasakan kesulitan karena tidak dapat melakukan kuliah secara tatap muka, yang mana kuliah saya sendiri itu lebih banyak ke praktek daripada teorinya. Lebih sulit juga dalam proses menyimak saat belajar karena terkadang di rumah konsentrasi saya sedikit menjadi tidak fokus oleh hal-hal yang mungkin sedang dilakukan oleh orang tua maupun saudara saya. Dampak psikologi yang saya rasakan sebagai mahasiswa dalam proses pembelajaran di masa pandemi, itu saya merasakan 3 proses pembelajaran, ada hybrid, asinkronus, dan sinkronus, di mana saya harus membiasakan diri untuk dapat memahami materi tanpa dibimbing langsung, seperti yang kita rasakan sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Dan pada saat proses pembelajaran saat ini di masa pandemi, itu saya merasakan bahwa tugas-tugas yang diberikan oleh dosen itu sangatlah banyak, dan saking banyaknya kami tidak dapat membagi waktu untuk mengerjakan tugas dan untuk belajar. Bahkan pemberian tugas yang diberikan oleh dosen itu kadang sebelum dijelaskan materi tersebut, tugasnya itu sudah diberikan, dan kami merasakan bahwa kami harus belajar sendiri. Adapun dampak psikologis yang dirasakan oleh seorang guru selama proses belajar mengajar yang berbasis daring, yaitu sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik dituntut harus mampu menguasai ilmu teknologi dalam berbagai keadaan. Kemudian kesulitan dan tantangan yang dialami dalam proses mengajar pada masa pandemi adalah: tantangan pertama yang dialami oleh guru adalah dari aspek peserta didik, seperti ketersediaan Android, kuota dan jaringan internet,
karena tidak semua siswa tinggal di daerah atau yang memiliki akses internet yang memadai. Kemudian terjadinya learning loss. Siswa tidak memiliki kemauan dan motivasi untuk belajar. Selama masa pandemi, strategi yang dapat dilakukan agar proses belajar mengajar dapat dilaksanakan secara efektif adalah dengan melibatkan orang tua siswa secara langsung. Artinya harus ada kerjasama antara siswa dengan sekolah ataupun guru untuk memotivasi siswa agar mempunyai dorongan untuk belajar di rumah.